Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Kita sudah terbiasa melihat binatang memakan tumbuh-tumbuhan. Namun, pernahkah melihat tumbuhan memakan hewan? Hal ini terjadi dikarenakan tempat mereka tinggal minim akan zat hara. Oleh sebab itu, tanaman ini memangsa binatang untuk memenuhi kebutuhannya. Tanaman ini disebut dengan tanaman karnivora. Berikut adalah daftar tanaman pemakan hewan. Yang pertama, Venus flytrap. Memiliki nama ilmiah Dionaea muscipula, tanaman ini memiliki bentuk seperti mulut dan memiliki gigi ketika terbuka. Sebenarnya, gigi-gigi ini hanyalah bulu yang halus. Asal tanaman ini adalah Carolina Utara dan juga Selatan. Panjang tangkai tumbuhan pemakan serangga ini mencapai 30 cm dengan panjang daun pencapitnya 8 hingga 15 cm. Daun capitnya berwarna merah di bagian dalamnya. Daun capit inilah yang akan menghasilkan nektar manis yang memiliki bau sedap bagi serangga. Ketika serangga hinggap di daun capit tanaman ini dalam waktu sepersekian detik, bagian ini akan menutup dan serangga pun mati di dalamnya. Serangga tersebut akan mati akibat kelenjar getah merah yang diproduksi daun capit. Yang kedua, marsh pitchers plants atau sun pitchers. Tanaman yang memiliki nama latin Helianthera chimantensis ini berasal dari Amerika Serikat. Di Indonesia, tanaman ini dikenal dengan nama tanaman kantong rawa. Tanaman ini mampu mencapai tinggi hingga 4 meter dan diameter hingga 50 cm. Marsh pitchers tumbuh berkelompok dan memiliki mahkota bunga berbentuk bintang. Masing-masing memiliki 5 hingga 6 mahkota. Tanaman ini memiliki kantong untuk menjebak mangsanya. Berbeda dengan tumbuhan karnivora lainnya, kantong marsh pitchers selalu terbuka. Dibutuhkan waktu 1 minggu agar mangsanya dapat tercerna. Kantong ini akan mengeluarkan bau nektar untuk menarik serangga. Serangga yang hinggap di tanaman ini akan tertarik mengambil air dalam kantong tersebut. Serangga ini pun akan terjatuh dan terperangkap di sana hingga mati. Yang ketiga, Drosera spatulata. Tanaman yang berasal dari dataran Afrika Selatan ini dikenal dengan nama sandiu. Sandiu hidup di tanah yang tandus bahkan mampu bertahan hidup di area gurun pasir. Ciri khusus dari tanaman ini yaitu rambut merah yang di atasnya terdapat kelenjar lengket yang berfungsi untuk menjerat mangsa. Kelenjar ini akan mengeluarkan aroma yang menarik serangga dan hinggap di salah satu helai rambut merah tersebut. Ketika serangga terjebak di sana, maka helai rambut merah lainnya akan bergerak memutar dan melipat tubuh serangga hingga tak berdaya. Yang keempat, Darlingtonia californica. Bentuk dari tanaman ini mirip seperti ular kobra yang memakai tudung. Oleh sebab itu, tanaman ini disebut juga dengan tanaman lili kobra. Tanaman ini mampu tumbuh hingga mencapai 1 meter dan berdiameter 15 hingga 20 cm. Alat perangkap dari tanaman karnivora ini berupa daun yang berjumlah 5 hingga 20 buah. Daun ini memiliki ciri khusus yaitu ujungnya yang menekuk hingga sudut 40 hingga 50 derajat. Daun ini berbentuk tabung yang memiliki rambut-rambut halus di dalamnya. Bunga dari lili kobra akan mengeluarkan aroma nektar yang akan menarik serangga. Serangga yang akan terperangkap di dalam kantong lili kobra akan kebingungan mencari jalan keluar hingga akhirnya terperosok ke dalam kantong. Di sanalah serangga akan dicerna oleh asam lemak dan dibantu oleh bakteri pembusuk. Yang kelima, kantong semar. Tanaman karnivora ini sangat terkenal di Indonesia. Kantong semar tumbuh di wilayah Australia, Asia Tenggara, dan Cina. Kantong semar bisa ditemukan di hutan Kalimantan, bahkan 1 dekade lalu tanaman ini tumbuh liar di sana. Selain di Kalimantan, kantong semar juga mudah ditemukan di Sumatera. Seperti tanaman karnivora lainnya, kantong semar tumbuh dan berkembang di lahan yang minim akan unsur hara. Habitatnya yaitu berada di Gunung Kapur, padang savana, gunung Krangas, hutan hujan tropis di dataran rendah. Ada 3 jenis kantong yang dimiliki kantong semar, yaitu kantong atas, kantong bawah, dan kantong roset. Pada umumnya, bentuk kantongnya yaitu silinder dan tidak memiliki sayap. Kantong bawah adalah kantong yang biasa dimiliki oleh kantong semar muda.
Kantong bawah tumbuh tepat di atas tanah dan memiliki 2 sayap. Sayap ini yang akan membantu serangga seperti semut untuk memanjat ke mulut kantong semar dan tercebur ke dalam kantong yang berisi enzim. Kantong atas adalah kantong yang berfungsi untuk menangkap serangga yang terbang seperti lalat dan nyamuk. Akan tetapi, kantong jenis ini sangat jarang ditemui. Kantong roset adalah kantong yang dimiliki oleh kantong semar jenis N. Kantong roset adalah kantong yang dimiliki oleh kantong semar jenis N. ampularia dan N. gracilis. Bentuk dari kantong sama dengan kantong bawah. Nah teman-teman, itulah beberapa tumbuhan pemakan hewan. Sebenarnya masih ada banyak lagi jenis tumbuhan pemakan hewan lainnya. Apabila teman-teman mengetahui tumbuhan lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, serta subscribe channel Halo Edukasi. Kemudian aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.